Jadi gini, ada satu anime yang bagi gue tuh unik banget akhir-akhir ini. Di tengah ramenya pasar anime yang didominasi sama battle shonen ataupun isekai, ini anime menonjol sendiri di mata gue. Ini anime juga salah satu favorit gue di season fall 2023 ini. Dan gue selalu excited nunggu episode baru ya tiap minggu pada saat video ini dibuat ya. Anime yang gue omongin itu tentu aja bukan battle shonen, walaupun gue akuin gue sih paling battle shonen sih, paling suka anime action lah. Tapi ini adalah anime drama historical yang judulnya itu bernama Kusurya no Hitorigoto. Tapi sebenarnya Kusurya no Hitorigoto ini apaan sih? Kusurya no Hitorigoto atau bahasa Inggris ada Apothecary Diaries merupakan series novel yang terbit dari tahun 2014 sampai sekarang dan juga mendapatkan adaptasi manga pada tahun 2017. Adaptasi manganya ada dua versi yang setahu gua sih gak terlalu beda jauh, cuman bedanya sama pacing dan art style di manga itu kayak gimana. Dan ini series novel mendapatkan adaptasi anime yang tayang pada tahun 2023, lebih tepatnya fall. Yang bagi gue ini anime sangat rekomen untuk dilihat. Oh iya, gue mau ngingetin di video ini gak ada major spoiler kok, jadi aman buat lo semua. Gue paling cuma bahas tipis-tipis lah buat ngejelasin plotline-nya secara umum kayak gimana. Anyway, Kusurya no Hitorigoto ini settingnya terinspirasi dari zaman kerajaan Cina dulu. Di influence-nya itu kenceng banget di sini. MC kita bernama Mao Mao, seorang cewek apoteker yang kayaknya sih sifatnya rada gila, rada cegil kodet. Itu hobi banget teliti tanaman buat dijadiin obat-obatan karena dia emang apoteker gitu loh. Bahkan hal beracun aja dia tes ke badan dia sendiri buat dijadiin penelitian sampai kebal ke kebanyakan racun, sumpah. Gila emang. Suatu hari dia tuh lagi metik tanaman obat-obatan, tahu-tahu malah diculik dan dijual tuh dia ke istana, dan dia di istana jadi pekerja gitu, jadi tukang cuci baju atau apalah gitu. Tapi dia di istana juga ujungnya malah jadi semacam dokter, dan dia tuh resmi kerja di bawah salah satu selir raja setelah menyembuhkan penyakit selir tersebut. Jadi si Mao itu paham obat-obatan gitu loh, terus kebal sama banyak racun gitu. Jadi dia disuruh tuh ada makanan, dia tester dulu, tes ada racun apa kagak makanannya, terus paham penyakit, sehingga ya wajar aja gak sih dia tuh diangkat jadi semacam dokter di istana. Segitu aja deh tentang plot Kusurya no Hitorigoto secara umum ya. Selanjutnya gue bakal ngomongin hal apa aja sih yang bikin gue tertarik ngikutin ini anime. Dimulai dari yang pertama, itu settingnya bagi gue tuh unik. Settingnya unik karena ini tuh mengangkat tema sejarah yang terinspirasi dari kerajaan Cina. Gue akuin gue jarang banget ngikutin anime manga historical gini. Yang gue ikutin historical itu cuma Vinland Saga, dan Vinland Saga itu ya historical Nordic. Setelah gue ngikutin Kusurya no Hitorigoto ini ya jadi ketambahan lagi gitu loh series historical yang gue suka. Gue jujur jadi nambah wawasan tentang kerajaan zaman dahulu itu gambarnya kayak gimana gitu loh. Misalnya itu si raja punya selir, terus raja itu ngehandle selirnya itu kayak gimana. Terus juga ada mindset orang zaman dulu yang mikir ada penyakit itu karena ada kutukan lah misalnya. Gue juga baru tahu aja ada istilah itu laki mandul yang kerjanya itu gue nggak tahu ya, mandul itu karena peperangan atau sengaja dibikin mandul. Dia tuh kerja di daerah istana yang didominasi sama perempuan gitu, biar kagak ngapa-ngapain perempuannya. Itu hal baru aja sih, namanya kalau nggak salah orang Kasim atau bahasa Inggrisnya Iones atau apa gitulah. Anyway, selanjutnya bagi gue karakter ini series itu keren. Karakter sampingan aja kayak selir raja yang nongol itu penulisan sama kepribadian mereka itu bagus banget dan gue suka. Terus juga kalau kita ngomongin si MC cowok nih yang namanya Jinshi ya, yang hitungannya ya sama sablengnya juga sih, bisa dibilang ya cogilnya si Jinshi, cegilnya si Mao itu penulisannya juga bagus sih. Gue suka kepribadiannya si Jinshi ini, yang karakterisasinya itu dia suportif banget ke Mao kalau misalnya butuh bantuan apa buat ini dia sediain gitu. Dan si Jinshi ini hitungannya orang penting di istana gitu. Selain itu kalau ngomongin Mao setting zaman dulu ini bikin MC-nya Mao ini jadi menonjol banget karena dia salah satu dari sedikit orang yang paham tentang penyakit dan obat-obatan di istana. Jadi kayak semacam penyelamat gak sih gitu loh. Lagi kalau kita ngomongin kepribadian Mao yang hitungannya cegil kodet itu gue suka. Pokoknya gue suka banget dah semua sama cast karakter di Kusurya no Hitorigoto ini keren. Anyway, selanjutnya itu penulisan ceritanya simple tapi efektif, bagus banget. Jujur ya, template ceritanya itu bisa lo sebut sebagai template enemy of the week lah kasarannya. Jadi enemy of the week itu kasarnya di satu episode itu ada masalah apa, ada musuh apa dalam tanda petik, dan gimana cara ngelarin masalah itu. Berhubung ini anime tentang medis gitu ya, dominannya otomatis berpusat sama konflik yang berkaitan tentang penyakit. Misalnya
ada orang sakit ini, terus cara ngobatin sakit ini tuh kayak gimana. Emang formulanya simple banget, tapi presentasinya bagus, dan formula Enemy of the Week ngebikin ceritanya gampang diikutin buat gue pribadi. Sama hitungannya yang ngebikin ceritanya lumayan ringan lah buat gue pribadi ya. Kok tetep sih gue suka gitu loh, walaupun simple pembawaannya. Nanti gue juga mau bahas animasinya tipis-tipis yang bagi gue tuh fun dan bagus. Ya jujur ya, karena di anime drama gue gak bakal expect sakugaan kayak anime action kayak Jujutsu Kaisen yang gelut sana sini. Gak bakal kayak gitu ya. Beda banget lah. Kalau anime drama kayak gini ya tentu aja fokusnya gue ke animasi yang sakut pautnya sama karakter acting. Kayak gimana suatu karakter itu marah kalau dianimasikan, punya ekspresi kayak gimana. Atau juga animasi pakai efek chibi blobfish yang kartun gitu buat efek komedi, dan cara mereka membawain animasi gitu baik di situasi yang serius atau situasi komedi yang lucu, itu bagus banget. Ujungnya animasi pada anime ini ngangkat experience gue nonton Kusurea no Hitori Goto ini dengan jauh banget, karena perlu diakuin emang animasinya buat anime drama ini bagus sih. Lanjutin nih, penutup nih terakhir dari gue, ini anime rekomen buat semua kalangan. Mau lu udah jadi wibu kapan tau lah banget, mau lu jadi wibu baru atau apa, gue nggak peduli, tonton Kusurea no Hitori Goto. Mau lu wibu cewek, wibu cowok, ini rekomen dah sumpah. Settingnya unik, ceritanya bagus, animasinya keren, paket komplit buat anime. Jadi ya udah gitu aja, nonton Kusurea no Hitori Goto. Bye.